Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Ilyas Rozin Zaim dengan NIM 2031411123. Prodi PGMI kelas 3D Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. Di sini saya akan mengungkapkan ide gagasan tentang pentingnya keterampilan berbicara oleh seorang guru dalam proses pembelajaran. Yang pertama, pengertian berbicara. Berbicara adalah aktivitas berbahasa kedua yang dilakukan manusia dalam kehidupan berbahasa, yaitu setelah aktivitas mendengarkan. Dan berdasarkan bunyi-bunyi yang didengar itu, kemudian manusia belajar untuk mengucapkan dan akhirnya terampil berbicara. Berbicara diartikan sebagai kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, dan menyampaikan pikiran, gagasan, serta perasaan. Dan dapat dikatakan bahwa berbicara merupakan suatu sistem tanda-tanda yang dapat didengar, audible, dan yang kelihatan, visible, yang memanfaatkan sejumlah otot tubuh manusia demi maksud dan tujuan gagasan atau ide-ide yang dikombinasikan. Berbicara merupakan suatu bentuk perilaku manusia yang memanfaatkan faktor-faktor fisik, psikologis, neurologis, semantik, dan linguistik. Dapat disimpulkan bahwa berbicara diartikan sebagai suatu alat untuk mengkombinasikan gagasan-gagasan yang disusun serta mengembangkan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan sang pendengar atau penyimak. Berbicara merupakan instrumen yang mengungkapkan kepada penyimak hampir seluruh secara langsung apakah sang pembicara memahami atau tidak, baik bahan pembicaraan maupun para penyimaknya. Apakah dia bersikap tenang serta dapat menyesuaikan diri atau tidak. Pada saat dia bersikap tenang serta dapat menyesuaikan diri atau tidak. Pada saat dia mengkombinasikan gagasan-gagasannya, apakah dia waspada serta antusias ataukah tidak. Lalu yang kedua, yaitu tujuan berbicara. Setiap kegiatan berbicara yang dilakukan manusia selalu mempunyai maksud dan tujuan. Tujuan utama berbicara adalah untuk berkomunikasi agar dapat menyampaikan pikiran secara efektif. Maka sebaiknya sang pembicara memahami makna segala sesuatu yang ingin dikombinasikan. Dia harus mampu mengevaluasi efek komunikasi terhadap pendengarnya, dan dia harus mengetahui prinsip-prinsip yang mendasari segala sesuatu situasi pembicaraan, baik secara umum maupun perorangan. Tujuan pembicaraan biasanya dapat dibedakan atas 5 golongan, yaitu 1. Menghibur, 2. Menginformasikan, 3. Menstimulasi, 4. Meyakinkan, 5. Menggerakkan. Dapat disimpulkan bahwa seseorang melakukan kegiatan berbicara selain untuk berkomunikasi juga untuk mempengaruhi orang lain dengan maksud apa yang dibicarakan dapat diterima oleh lawan bicaranya dengan baik. Adanya hubungan timbal balik secara aktif dalam kegiatan berbicara antara pembicara dengan pendengar akan membentuk kegiatan berkomunikasi menjadi lebih efektif dan efisien. Nah, sebagai seorang guru, kita diwajibkan mempunyai skill dalam berbicara. Bukan berbicara pada umumnya, tetapi skill berbicara kita yang bisa menarik perhatian para murid, agar kita bisa menjelaskan suatu materi dengan jelas dan tepat tanpa ada kata-kata yang ambigu, yang membuat murid kebingungan dalam mengartikannya.
dalam proses pembelajaran, kita sebagai seorang guru harus menyesuaikan kosakata yang sesuai dengan kaidah bahasa atau tingkat pemahaman bahasa seorang murid yang diajar, sehingga kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan lancar. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Bila mana ada kesalahan, mohon untuk dimaklumi dan dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.